Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya anak-anak KB Uswatun Hasanah, anak-anak KB TK Uswatun Hasanah, mudah-mudahan tetap sehat. Kak Mansur mau sapa dulu ya. Siapa yang anak hebat tepuk tangan? Siapa yang anak soleh tepuk tangan? Siapa yang anak hebat? Siapa yang anak soleh? Siapa yang anak hebat duduk rapi? Nah, anak-anak KB TK Uswatun Hasanah, kali ini jumpa dengan kakak. Sudah kenal belum? Kalau belum kenal, kenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Kak Mansur. Siapa? Iya, Kak Mansur. Nah, kali ini Kak Mansur membawa teman. Ada yang tahu belum namanya siapa? Oke, kita panggil dulu temannya Kak Mansur, namanya Bobby. Yuk kita panggil sama-sama. Bobby. Sama-sama. Bobby, sini dong. Mana Bobbynya ya? Oh iya. Iya kakak. Tuh, Bobbynya di sini. Nah, anak-anak sekalian, Kak Mansur hari ini bersama Bobby akan bercerita, akan menyampaikan cerita atau kisah kepada anak-anak KB TK Uswatun Hasanah. Sebelum cerita, coba Bobby sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Oh iya kakak. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan teman-teman, nama aku Bobby. Namanya Bobby. Iya, adik-adik semuanya, sebelum Kak Mansur berkisah, Bobby mau ngapain? Iya kakak, aku mau nyanyi dulu. Nyanyi apa? Kita dengarkan baik-baik ya anak-anak sekalian. Nyanyinya sudah siap? Siap kakak. Ku punya idola dalam hidupku. Pinter. Idolanya Bobby kira-kira siapa ya? Sudah bisa Bobby nyanyinya? Tapi aku lupa. Yaudah, Kak Mansur kasih contoh dulu ya. Nyanyinya begini. Ku punya idola dalam hidupku, bukan Superman, juga Spiderman. Begitu ya. Coba sama-sama ya. Ku punya idola dalam hidupku, bukan Superman, juga permen. Kok permen? Spiderman. Oh iya, ulangi lagi ya. Ku punya idola dalam hidupku, bukan Superman, juga Spiderman. Cobalah tebak siapa namanya. Nabi Muhammad itulah namanya. Wah, Bobby pinter. Oke anak-anak, kita ikuti sama-sama nyanyi tentang Nabi Muhammad, idola kita semuanya. Karena hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad atau hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen ketemu sama ayah ibu di surga? Pengen ketemu Allah? Pengen ketemu sapi? Masuk ketemu sapi. Nah, coba kita nyanyi sama-sama dengan Bobby ya. Yuk, 1, 2, 3. Ku punya idola dalam hidupku. Siapa Bobby? Bukan Superman, juga Spiderman. Cobalah tebak siapa namanya. Siapa namanya? Nabi Muhammad itulah namanya. Wah, pinter. Nah, hari ini Kak Mansur akan berkisah tentang kisahnya siapa? Kisahnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bobby sudah siap mendengarkan? Iya kakak, aku sudah siap. Oke, sudah. Bobby duduk dulu ya. Dengarkan kisahnya Kak Mansur. Nah anak-anak, sebelum Kak Mansur cerita, coba kedua tangannya diangkat ke atas, kedepankan, duduk yang rapi. Lomba duduk paling rapi. Pintar semuanya. Alkisah, dulu di negeri Habasah tinggallah seorang raja. Raja itu raja yang jahat.
Ada yang tahu nggak nama rajanya siapa? Iya, nama rajanya adalah Raja Abraha. Siapa adik-adik? Raja Abraha. Kala itu Raja Abraha marah. Aku marah. Panglima, sini. Siapa Baginda Raja? Sini kamu. Siapa Baginda Raja, ada apa? Aku marah. Kenapa dia Baginda bisa marah? Ya, aku marah. Kenapa orang-orang tidak ada yang berkunjung ke kuilku, tapi mereka semuanya berziarah dan berkunjung ke Mekah atau ke Ka'bah? Aku tahu Baginda Raja. Soalnya kuilnya Baginda itu kuilnya jelek. Begitu. Iya. Jadi orang-orang tidak mau berkunjung ke kuilnya Baginda Raja. Semuanya berkunjung ke Ka'bah. Oh, begitu. Kalau begitu, aku punya ide. Bagaimana kalau kita membangun kuil yang lebih indah daripada Ka'bah, supaya orang-orang berkunjung ke kuilku? Begitu? Usul bagus Baginda Raja. Ya udah, kita akan bangun kuil yang lebih indah daripada Ka'bah. Oke, kalau begitu, kamu kumpulkan ahli-ahli bangunan dan kamu bangun kuil yang lebih indah daripada Ka'bah. Siap Baginda. Nah, anak-anak, ternyata Raja Abraha ingin membangun kuil yang lebih indah daripada Ka'bah. Kira-kira bagaimana hasilnya ya? Kita simak kisah berikutnya. Nah, ternyata panglimanya Raja Abraha ini mengumpulkan ahli-ahli bangunan yang ada di daerah itu untuk membangun kuilnya Raja Abraha. Lalu dibangunlah kuil itu dengan bekerja sama dengan prajuritnya Raja Abraha, dan akhirnya pelan-pelan dibangun dan ternyata kuilnya sudah jadi. Nah, kala itu kuilnya akan diresmikan oleh Raja Abraha. Peresmian kuil Raja Abraha. Teredem, 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 dem, dem, teredem, 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 dem, dem. Nah, kira-kira seperti apa ya jadinya? Kuilnya akan diresmikan. Luar biasa. Kuilnya sungguh bagus sekali. Terima kasih Panglima dan semua prajuritku. Kalian memang hebat. Kuilku sekarang sudah jadi indah sekali. Lantainya dari marmer, dindingnya luar biasa, lampu kristalnya luar biasa. Sekarang saya bangga sama kuilku ini. Dan hari ini juga kuilku akan kuresmikan. Nah, ternyata hari itu kuilnya sudah diresmikan oleh Raja Abraha. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, KBTK Uswatun Hasanah. Lalu bagaimana kisah berikutnya ya? Ternyata suatu ketika ada orang yang suka nyapu atau membersihkan kuilnya Raja Abraha, sedang menyapu. Ternyata ia melihat sesuatu. Kira-kira apa yang dia lihat ya? Kita akan cek dulu. Baginda Raja, lihat ini, aku melihat sesuatu. Ada apa? Ini Baginda Raja. Ada apa? Ini ada orang buang air besar di sini Baginda. Buang air besar di situ? Iya, Baginda, ini ada Iya, ini ada orang buang air besar di sini. Siapa yang berani-beraninya buang air besar di kuilku yang indah ini? Baginda Raja, aku tahu siapa yang buang air besar di sini. Pasti orang Islam. Ternyata sang panglima menfitnah orang Islam yang buang air besar di kuilnya Raja Abraha. Padahal orang Islam kan cinta kebersihan. Ya enggak teman-teman? Oke, kita akan lihat lagi kira-kira Raja Abraha marah nggak ya? Kalau begitu aku marah. Aku tidak rela kuilku dikotori oleh orang-orang Islam. Panglima, Ada apa lagi Baginda? aku akan balas dendam. Aku akan balas dendam kepada orang-orang Islam.
Balas dendamnya gimana Baginda Raja? Hancurkan saja Ka'bah, supaya Ka'bah hancur dan orang-orang tidak ada lagi yang berkunjung dan berziarah ke Ka'bah. Siap Baginda Raja. Ajak pasukan-pasukan bergajah dan semua prajurit untuk menghancurkan Ka'bah. Siap laksanakan. Nah, anak-anak, ternyata mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka menggunakan pasukan bergajah dengan gajah-gajah yang besar. Nah, gajahnya begini jalannya. Jerem, 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 jerem. Gajahnya kira-kira besar nggak ya anak-anak? Iya, besar sekali. Gajah zaman dulu itu lebih besar daripada gajah sekarang. Akhirnya mereka mendekati Ka'bah. Ayo kita hancurkan Ka'bah. Ayo kita hancurkan Ka'bah. Ayo kita hancurkan Ka'bah. Semuanya berjalan menggunakan tentara-tentara bergajah. Jerem, jerem. Hancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Allah Maha Kuasa. Kala itu Allah memerintahkan sebuah makhluk yang kecil bisa terbang. Namanya adalah, ada yang tahu? Iya, namanya burung ababil yang diperintahkan Allah mengambil batu panas dari neraka. Nah, apa yang terjadi? Dan dilemparkanlah batu kerikil itu kepada tentara-tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dilepaskanlah batu kerikil tadi dan menuju ke tentara bergajah. Akhirnya tentara bergajah pun terkena batu kerikil yang panas itu. Kemudian tentara bergajah yang lain juga dihancurkan. Kena pantatnya gajah. Hancurkan lagi. Kena telinganya gajah. Akhirnya gajah-gajahnya dan prajuritnya meninggal. Akhirnya Raja Abraha pun juga berlari. Tentara bergajah terus dikecam dan terus dikejar oleh burung ababil. Apa yang terjadi? Ternyata Raja Abraha akhirnya meninggal. Tepuk tangan buat burung ababil yang berhasil menghancurkan pasukan bergajah dengan gajah-gajah yang sangat besar. Nah, anak-anak sekalian, KBTK Uswatun Hasanah dimanapun berada, ternyata Allah Maha Kuasa. Walaupun hanya seekor burung, ketika Allah berkuasa, ternyata bisa menghancurkan pasukan bergajah yang besar. Nah, anak-anak sekalian, itulah kenapa tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan tahun gajah. Nah, pada tahun itu ibunya Nabi Muhammad yang namanya siapa namanya? Siti siapa? Siti Aminah sudah hamil selama 9 bulan. Nah, anak-anak sekalian pernah nggak dikandung ibunya selama 9 bulan? Pernah ya? Nah, makanya ada lagu 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Sama Nabi Muhammad dikandung oleh ibunda Siti Aminah. Dan kala itu ternyata Rasul Muhammad SAW kemudian lahir di dunia. Ada juga waktu itu yang mengabari kakeknya Nabi Muhammad yang namanya siapa? Siapa anak-anak? Iya, kakeknya Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, cucunya sudah lahir. Ah, cucuku sudah lahir. Iya, cucunya sudah lahir. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kakeknya Nabi Muhammad datang mendatangi Siti Aminah dan ternyata betul cucunya sudah lahir. Betapa bahagianya masyarakat kaum saat itu karena kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad digendong sama sang kakek.
cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir. Kemudian dibawa menuju ke Ka'bah dan diberi nama Ahmad atau Muhammad. Cucuku, aku beri nama engkau Ahmad atau Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nah, itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi nabi panutan kita, nabi teladan kita semuanya. Nabi Muhammad luar biasa, punya sifat yang luar biasa. Wajahnya ganteng, akhlaknya juga mulia, tumbuh besar dan akhirnya diangkat menjadi seorang nabi. Muhammad SAW panutan kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, tepatnya hari Senin. Nah, anak-anak sekalian, itulah kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu punya sifat yang sangat penyabar. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah ada yang ludahin, tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tetap tersenyum. Nah, ketika diludahin, Nabi Muhammad tidak marah. Dan suatu ketika Nabi Muhammad berjalan, biasanya ada yang ludahin, ternyata kala itu tidak ada yang ludahin. Apa yang terjadi? Ada yang mengabarkan ke Nabi Muhammad bahwa orang yang biasa meludahi Nabi Muhammad itu orangnya sedang sakit. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad kemudian bergegas menjenguknya dan membawa makanan untuk orang yang suka meludahi Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi? Orang yang diludahi Nabi Muhammad akhirnya menangis terharu karena Nabi Muhammad begitu sabar dan penyayang kepada umatnya. Dan akhirnya saat itu orang yang suka meludahi Nabi Muhammad akhirnya masuk Islam. Itulah salah satu kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, KBTK Uswatun Hasanah. Nah, begitulah kisahnya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu mempunyai sifat dan ketakwaan yang luar biasa. Nah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Siapa yang pengen seperti Nabi Muhammad? Iya, Kak Mansur punya lagu. Kita panggil Bobby dulu ya. Bobby. Iya kakak. Nah, hari ini Kak Mansur sudah bercerita tentang kisahnya siapa tadi? Kisahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Bobby, kita mau nyanyi dulu ya sebagai penutup kisah kita pada siang hari ini. Sudah siap nyanyinya? Nyanyinya begini. Amal apa yang disukai Allah? Amal yang pertama adalah bersolatlah tepat pada waktunya. Sama seperti Nabi Muhammad yang takwanya luar biasa, sholatnya juga tepat waktu. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama tadi bersolatlah tepat pada Waktunya. Oke, yang kedua adalah apalagi yang disukai Allah. Yang kedua apa, Bobby? Salawatlah pada Nabi Muhammad. Nah, sholawat. Barang siapa yang ingin ketemu sama Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat dan pertolongannya Nabi Muhammad, maka perbanyaklah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah apalagi yang disukai Allah. Yang disukai Allah yang ketiga adalah berbaktilah pada ayah dan bunda. Nah, berbakti kepada siapa adik-adik? Kepada ayah dan bunda. Oke, terakhir kita nyanyi lagi untuk mengakhiri kisah pada siang hari ini. Karena kita teladani Nabi Muhammad orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada orang tua, dan orang yang senantiasa sabar dan suka menolong sesama. Oke, siap Bobby? Siap kakak. Oke, sama-sama ya, anak-anak boleh ikuti di rumah. Amal apa yang disukai Allah? Apa Bobby? Bersalatlah tepat pada waktunya. Pinter. Apalagi yang disukai Allah?
Salawatlah, salawatlah pada Nabi Muhammad. Pintar. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada ayah dan bunda. Wah, pintar Bobi. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang menjadi umatnya Muhammad dan bisa mendapatkan pertolongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa lagi dengan Kak Mansur dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.